Good morning Maranatha, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan dari Pelita Maranatha, hari Kamis tanggal 25 September 2025, dengan judul Memberi dengan Kasih dan Dalam Kesetaraan, yang diambil inspirasinya dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 8 ayat 8 sampai 15. Namun sebelumnya marilah kita mulai renungan ini dengan doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu atas pemberian-Mu melalui hidup kami, dan kami merasakan cinta kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Oleh karena itu, biarkanlah rasa syukur kami ini kami panjatkan kepadamu, dan kami boleh merenungkan kembali kasih-Mu melalui renungan Pelita Maranatha. Oleh karena itu, biarkanlah Engkau hadir di sini, Roh Kudus-Mu menerangi kami, dan kami dikuatkan senantiasa dalam hidup kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, saya akan bacakan renungan Pelita Maranatha dengan judul Memberi dengan Kasih dan Dalam Kesetaraan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 8 ayat 9. Memberi dalam pengertiannya adalah tindakan menyerahkan, menyediakan, atau memperbolehkan sesuatu kepada orang lain. Memberi dalam konteks ajaran Kristen merupakan wujud syukur, kepercayaan, dan kegembiraan umat Kristiani atas nikmat yang diberikan Tuhan. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus di 2 Korintus 8 menekankan bahwa pemberian bukan hanya suatu kewajiban, tetapi juga ekspresi kasih dan kesetaraan yang sejati. Paulus menginspirasi jemaat di Korintus untuk meniru kasih dan kemurahan hati Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi miskin untuk menjadikan mereka kaya. Paulus juga menyoroti bagaimana kelebihan dari satu kelompok dapat mencukupi kekurangan kelompok lain, sehingga terjadi keseimbangan dan kesetaraan. 2 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai 15 mengajarkan bagian terpenting dari hakikat dan sifat Kristus, yaitu berkorban. Karena Ia telah menjadi miskin, maka sekarang kita mengambil bagian dalam kekayaan kekalnya. Allah menginginkan sikap yang sama di kalangan orang percaya sebagai bukti bahwa kasih karunia-Nya bekerja di dalam diri kita. Semua anugerah kasih karunia dan keselamatan, kerajaan surga, bahkan aib demi Kristus merupakan kekayaan kekal yang telah kita terima sebagai pengganti dosa kita yang tidak layak. Refleksinya, Tuhan sudah lebih dahulu mengajarkan arti berkorban bagi kita. Pertanyaan pendalamannya, apakah kita mau memberi dengan tulus, dengan mengingat Dia yang sudah terlebih dahulu melakukan untuk kita? Demikianlah renungan dari Pelita Maranatha. Oleh karena itu mari kita tutup dalam doa. Allah Bapa penuh kasih, Engkau telah menyerahkan Yesus Putra-Mu yang berkorban demi kami. Melalui salib dan kebangkitannya, kami diingatkan bahwa anugerah yang telah Kau berikan itu adalah anugerah kehidupan bagi kami. Oleh karena itu, ajarilah kami untuk saling berbagi satu dengan yang lain, agar terjadi kesetaraan dan juga saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam kasih-Mu. Oleh karena itu, ajarilah kami ya Bapa, agar kami senantiasa percaya akan belas kasihan-Mu dan bersyukur setiap hari karena pemberian-Mu yang tiada batas. Oleh karena itu, kami serahkan hari-hari hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan biarkanlah kami juga belajar memberi satu dengan yang lain.
Doa ini kami daraskan dalam nama Yesus Putra-Mu. Amin. Saya akan bacakan visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi: Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi: mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Selamat Dies Natalis kepada Universitas Kristen Maranatha yang ke-60 tahun. Harapan saya, semoga Maranatha semakin bangkit dan juga berkembang, serta senantiasa membuka hati untuk melihat penyertaan Tuhan di dalam perjalanan ke depan. Oleh karena itu, semoga Maranatha makin maju. Semangat! Demikianlah Renungan Pelita Maranatha. Salam Integrity, Care, Excellence.